Di video kali ini kami akan menyajikan info tentang 3 tokoh besar dari Indonesia yang berpengaruh terhadap dunia versi dunia kita. Pertama, Syekh Muhammad Nawawi Tanara, Banten. Al-Imam Al-Alama Asis Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asis Syafi'i atau lebih dikenal Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah seorang ulama besar asal Indonesia bertaraf internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab, jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqiq wa Al-Fahamah Al-Mudakik, imam yang mumpuni ilmunya, A'yan Ulama Al-Qon Al-Ram Asyarli Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriyah, hingga Imam Ulama Al-Haramain, Imam, ulama dua kota suci. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa dulu, sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriyah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, Rubiah. Sang istri wafat mendahului dia. Berikut adalah silsilah Syekh Nawawi Al-Bantani sampai kepada Rasulullah. Syekh Nawawi Al-Bantani bin Syekh Umar Al-Bantani bin Syekh Arabi Al-Bantani bin Syekh Ali Al-Bantani bin Syekh Jamat Al-Bantani bin Syekh Janta Al-Bantani bin Syekh Masbukil Al-Bantani bin Syekh Maskun Al-Bantani Tubagus Mahmud Tubagus Maskun bin Syekh Masnun Al-Bantani Tubagus Wiranegara I bin Syekh Maswi Al-Bantani Pangeran Wiraraja Pangeran Jagalautan bin Syekh Tajul Arsi Al-Bantani Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah Umdatuddin Asmat Khan bin Said Ali Nurul Alam Asmat Khan bin Said Jamaluddin Akbar Asmat Khan Al-Husaini, Syekh Jumadil Kubro bin Said Ahmad Jalal Shah Asmat Khan bin Said Abdullah Asmat Khan bin Said Abdul Malik Asmat Khan bin Said Alawi Amil Faqih Hadramaut bin Said Muhammad Sahib Mirbat Hadramaut bin Said Ali Hali, Kasam bin Said Alawi Atsani bin Said Muhammad Sohibus Saumiyah bin Said Alawi Awal bin Said Al-Imam, Ubaidillah bin Said Ahmad Al-Muhajir bin Said, Isa Nakib Ar-Rumi bin Said Muhammad An-Nakib bin Said Al-Imam Ali Uradi bin Sayyidina Jafar Es-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Bakir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada K.H. Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Berikut adalah para ulama yang pernah ditimba ilmunya oleh Syekh Nawawi. 5. Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, ayahnya. K.H. Sahal Al-Bantani, Syekh Baing Yusuf Purwakarta, Syekh Ahmad Khatib Asis Syambasi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, Syekh Yusuf Sumbulaweni, Syekh Abdul Hamid Dagestani, Syekh Said Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hambali, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Syihabuddin,
Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani, Syekh Mahmud Kinan Al-Falimbani, Syekh Akib bin Hasanuddin Al-Falimbani, dan lain sebagainya. Nasionalisme dan pengabdian di Masjidil Haram. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gara-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi, hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syib, Ali, Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khotib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus. Mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekah juga menjadi perhatian serius dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan agama dan jiwa nasionalisme, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah, Christian Snouckhoerdronje untuk berkunjung ke Mekah pada tahun-tahun 1884 sampai tahun 1885. Kedatangan Snouk ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Meskipun saat itu Kerajaan Arab Saudi melarang ziarah kubur dengan alasan bidah, namun Syekh Nawawi tidak menentang praktik ini. Pendapat ini dilandasi temuan Syekh Nawawi tentang ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Syekh Nawawi bahkan menganjurkan umat Islam untuk menghormati makam-makam orang yang berjasa dalam sejarah Islam, termasuk makam Nabi dan para sahabat. Menurut Syekh Nawawi, mengunjungi makam Nabi adalah praktik ibadah yang identik dengan bertemu muka, tawajuh dengan Nabi dan mengingatkan kebesaran perjuangan dan prestasi yang patut untuk diteladani. Di antara murid-murid Syekh Nawawi yang menjadi ulama berpengaruh antara lain, Syekh Muhammad Mahfuz Tarmasi, Syekh Khalil Al-Bangkalani, Madura, Syekh Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri, Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani, Caringin, Labuan, Pandeglang. Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani, pejuang geger Cilegon 1888 dan penyebar Islam di Sulawesi Utara. Syekh Hasan Mustafa Al-Qoruti, Syekh Abu Al-Faid Abdus Satar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi,
Delhi, India, pengajar di Masjidil Haram. Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi, pengajar di Masjidil Haram. Syekh Muhammad Zainuddin bin Badawi As-Sumbawi, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani, Patani, Thailand. Syekh Abdul Haq bin Abdul Hanan Al-Bantani, cucu Syekh Nawawi. Syekh Soleh Darat As-Samarani. K.H. Hashim Asy'ari, Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama. K.H. Ahmad Dahlan, Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti. K.H. Hasan Genggong, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong. K.H. Mas Abdurrahman, pendiri Matlaul Anwar. K.H. Raden Asnawi, Kudus. Haji Abdul Karim Amrullah, Sumatera Barat. K.H. Tahir Jamaluddin, Singapura. K.H. Daud, Perak, Malaysia. K.H. Hasan Asy'ari, Bawean. K.H. Najihun, Mauk, Tangerang. K.H. Abdul Ghaffar, Tirtayasa, Serang. K.H. Ilyas, Kragilan, Serang. K.H. Wasyid, pejuang geger Cilegon 1888. K.H. Tubagus Ismail, pejuang geger Cilegon 1888. K.H. Arsyad Qosir Al-Bantani, pejuang geger Cilegon 1888. K.H. Abdurrahman, pejuang geger Cilegon 1888. K.H. Haris, pejuang geger Cilegon 1888. K.H. Akib, pejuang geger Cilegon 1888. Dan lain sebagainya. K.H. Hashim Asy'ari saat mengajar santri-santrinya di pondok pesantren Tebuireng sering menangis jika membaca kitab fikih Fath Al-Qorib yang dikarang oleh Syekh Nawawi. Kenangan terhadap sang gurunya itu amat mendalam di hatinya hingga haru tak kuasa ditahannya setiap kali baris Fath Al-Qorib ia ajarkan kepada para santrinya. Di antara gelar kehormatan yang disematkan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani adalah sebagai berikut. Al-Sayyid Al, Ulama Al-Hijaz, tokoh ulama Hijaz, atau Sayyidul Hijaz, penjaga Hijaz. Nawawi Etsani, Nawawi kedua. Orang pertama yang memberi gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, 7. Al-Imam wa Al-Faham Al-Mudakik, tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. A'yan, Ulama Al-Qon Ar-Ram, Asy'arli Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriah. Imam, Ulama Al-Haramain, Imam Ulama dua Kota Suci. Doktor Ketuhanan, orang pertama yang memberikan gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Christiaan Snook Hurgronje. Asis Syekh Al-Faqih, disematkan oleh kalangan pesantren. Bapak Kitab Kuning Indonesia, disematkan oleh para ulama Indonesia. Bidang ilmu akidah misalnya adalah Tijan Ad-Darari, Nur Al-Dalam, Fath Al-Majid. Sementara dalam bidang ilmu hadits misalnya Tanqi Al-Qaul. Karya-karya dia di bidang ilmu fikih yakni Sulam Al-Munajah, Nihaya Al-Zain, Kasyifah Al-Saja, dan yang sangat terkenal di kalangan para santri pesantren di Jawa yaitu Syarah Uqud Al-Lujain fi Bayan Huquq Al-Zawjain. Adapun Kamyu Al-Tubyan, Nasai Al-Ibad dan Minhaj Al-Ragibi merupakan karya tasawuf. Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi yang sudah diterjemahkan ke dalam berbahasa Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Fathul Majid, Panduan Permunian Tauhid, diterbitkan oleh PT Manawe Hijrah Pustaka. Hilyatus Sibyan, Ilmu Tajwid Lanjutan, diterbitkan oleh PT Manawe Hijrah Pustaka. Tanqihul Qaul, Panduan Evaluasi Diri Meraih Keutamaan Hidup, diterbitkan oleh PT Manawe Hijrah Pustaka. Sulamul Munajat, Kunci Keselamatan Dunia Akhirat, diterbitkan oleh PT Manawe Hijrah Pustaka. Marokil Ubudiyah, Jalan Menggapai Kedekatan Ilahi, diterbitkan oleh PT Manawe Hijrah Pustaka. Karomah Syekh Nawawi, telunjuk bersinar dan dapat menjadi lampu penerang. Pada suatu waktu di sebuah perjalanan dalam syukjuf rumah-rumahan di punggung unta, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam syukjuf yang ia tumpangi. Sementara aspirasi untuk menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, menerangi jari kanan yang akan digunakannya untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri, karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Melihat Ka'bah dari tempat lain yang jauh.
Karamah lain Syekh Nawawi juga diperlihatkannya di saat ia mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta. Masjid yang dibangun oleh Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya al-Alawi, mufti Betawi keturunan Rasulullah itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Tak ayal, saat Syekh Nawawi yang dianggapnya hanya seorang anak remaja tak dikenal menyalahkan penentuan kiblat, Sayyid Utsman sangat terkejut. Diskusi pun terjadi antara keduanya. Sayyid Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar, sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat haruslah dibetulkan. Saat kesepakatan tidak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju Sayyid Utsman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat, kemudian berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke arah Ka'bah." Sayyid Utsman termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya itu telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah. Yang dengan karamah itu, dimanapun dia berada Ka'bah akan tetap terlihat. Dengan penuh hormat Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi. Sampai saat ini di Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya. Jasad yang tetap utuh, telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota dan lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan tersebut dijalankan tanpa pandang bulu hingga menimpa pula pada makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya, yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet dan tidak ada tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain kafan penutup jasad Syekh Nawawi tidak sobek dan tidak lapuk sedikitpun. Terang saja kejadian tersebut mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis selalu diambil, yaitu larangan dari pemerintah untuk membongkar makam Syekh Nawawi. Jasadnya lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala, dan hingga sekarang makam Syekh Nawawi tetap berada di Mala, Mekah. Salat di dalam mulut ular besar. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi istirahat di sebuah tempat untuk azan kemudian salat. Setelah ia azan ternyata tidak ada orang yang datang, akhirnya ia qomat lalu salat sendirian. Usai salat Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan, tapi ketika menengok ke belakang, ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya ia tersadar bahwa ternyata ia salat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Karamah Syekh Nawawi yang paling tinggi dapat dirasakan ketika membuka lembar demi lembar tafsir Munir yang ia karang. Kitab tafsir fenomenal tersebut menerangi jalan siapa saja yang ingin memahami firman Allah. Begitu juga dari kalimat-kalimat lugas kitab fikih, Kasyifah al-Saja yang menerangkan syariat. Dan ratusan hikmah di dalam kitab Nasai al-Ibad, serta ratusan kitab lainnya yang akan terus menyirami umat dengan cahaya abadi dari buah tangan Syekh Nawawi al-Bantani. Nasoihul Ibad pesan-pesan pencerahan jiwa, diterbitkan oleh PT Manawe Hijrah Pustaka, Komiut Tugian 77 Bukti Keimanan dalam Kehidupan, diterbitkan oleh PT Manawe Hijrah Pustaka. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Janatul Mu'alla, Mekah. Makam dia bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar Al-Siddiq. Meski wafat di Jazirah Arab, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan hail atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi al-Bantani di tanah air, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Tanara, Serang, Asuhan KH. Ma'ruf Amin. Hail Syekh Nawawi selalu ramai dihadiri para santri Nusantara,
bahkan mancanegara. Wallahu alam. Kedua, Insinyur Soekarno. Insinyur Haji Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai tahun 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia, bersama dengan Muhammad Hatta, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno lahir di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena ia sering sakit maka ketika berumur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda yaitu Karna. Nama, Karna, menjadi Karno, karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di kemudian hari ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Ahmad Soekarno. Di beberapa negara barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Ahmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, siapa nama kecil Soekarno? Karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian penamaan di Indonesia, terutama nama Jawa, yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Soekarno menyebutkan bahwa nama Ahmed didapatnya ketika menunaikan ibadah haji. Dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Ahmad di depan nama Soekarno, dilakukan oleh para diplomat Muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia dijelaskan bahwa namanya hanya Soekarno saja, karena dalam masyarakat Indonesia bukan hal yang tidak biasa memiliki nama yang terdiri satu kata. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo tahun 1873 sampai tahun 1945, dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai tahun 1881 sampai tahun 1958. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sukemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Irste Inland School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni tahun 1911 Soekarno dipindahkan ke Ropise Lagere School ELS untuk memudahkannya diterima di Hogere Burger School HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama HOS Cokroaminoto. Cokroaminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Cokroaminoto saat itu, seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java Pemuda Jawa pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian, Utusan Hindia, yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Tamat HBS Surabaya bulan Juli tahun 1921,
Bersama Joko Asmo rekan satu angkatan di HBS, Soekarno melanjutkan ke Teknise Hogeschool T Bandoeng, sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1921. Setelah 2 bulan dia meninggalkan kuliah, tetapi pada tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei tahun 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 TH Bandung tanggal 3 Juli tahun 1926 dia diwisuda bersama 18 insinyur lainnya. Prof. Jacob Clay selaku ketua fakultas pada saat itu menyatakan, terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa. Mereka adalah Soekarno, Anwari, dan Sutejo. Selain itu ada seorang lagi dari Minahasa yaitu Yohanes Alexander Henricus Ondang. Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokroaminoto. Di sana ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij. Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek alumni dari Teknise Hogeschool T Bandoeng, sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Soekarno pada tahun 1926 mendirikan Biro Insinyur bersama Anwari, banyak mengerjakan rancang bangun bangunan. Selanjutnya bersama Rooseno juga merancang dan membangun rumah-rumah dan jenis bangunan lainnya. Ketika dibuang di Bengkulu menyempatkan merancang beberapa rumah dan merenovasi total Masjid Jami di tengah kota. Semasa menjabat sebagai presiden, ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau dicetuskan oleh Soekarno. Juga perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli pada tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara yang baru merdeka. Soekarno membidik Jakarta sebagai wajah muka Indonesia terkait beberapa kegiatan berskala internasional yang diadakan di kota itu, namun juga merencanakan sebuah kota sejak awal yang diharapkan sebagai pusat pemerintahan pada masa datang. Beberapa karya dipengaruhi oleh Soekarno atau atas perintah dan koordinasinya dengan beberapa arsitek seperti Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono, dibantu beberapa arsitek junior untuk visualisasi. Beberapa desain arsitektural juga dibuat melalui sayembara. Masjid Istiqlal, 1951. Monumen Nasional, 1960. Gedung Konevo, Gedung Sarinah, Wisma Nusantara, Hotel Indonesia, 1962. Tugu Selamat Datang, Monumen Pembebasan Irian Barat, Patung Dirgantara, tahun 1955. Soekarno menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan sebagai seorang arsitek, Soekarno tergerak memberikan sumbangan ide arsitektural kepada pemerintah Arab Saudi agar membuat bangunan untuk melakukan sa'i menjadi 2 jalur dalam bangunan 2 lantai. Pemerintah Arab Saudi akhirnya melakukan renovasi Masjidil Haram secara besar-besaran pada tahun 1966, termasuk pembuatan lantai bertingkat bagi umat yang melaksanakan sa'i menjadi 2 jalur dan lantai bertingkat untuk melakukan tawaf. Rancangan skema tata ruang kota Palangkaraya yang diresmikan pada tahun 1957. Keberadaannya di Indonesia, ini terlihat pada gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mer. Syamsuddin yang kurang begitu populer. Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memerhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat Putra, BPUPKI dan PPKI, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, KH. Mas Mansur, dan lain-lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Presiden Soekarno sendiri, saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerja sama dengan Jepang sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri.
Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengas Dengklok. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan Kaisar memberikan bintang kekaisaran, Ratna Suci, kepada 3 tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus tahun 1945, ia diundang oleh Marsekal Tarauchi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara di Dalat Vietnam yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri. Namun keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus Romusha. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, resmi panitia 9, yang menghasilkan Piagam Jakarta, dan panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setelah menemui Marsekal Tarauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan pembela tanah air, peta Rengas Dengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Sukarni, Wikana, Singgi serta Hairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al-Quran. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 pengangkatan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh Kenip. Pada tanggal 19 September tahun 1945 kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah. Peristiwa lapangan Ikada tempat 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap. Pada saat kedatangan sekutu AFNI, yang dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christison, Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya. Namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan NICA, Belanda, yang membonceng sekutu, di bawah Inggris, meledaklah peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jenderal AWS Malabi. Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya. Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara Presidensil, Single Eksekutif. Selama Revolusi Kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensil atau double eksekutif. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat Wakil Presiden No-X, dan maklumat pemerintah bulan November tahun 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis. Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat Revolusi Kemerdekaan,
kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi peristiwa Madiun 1948 serta saat agresi militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan Ketua Syafruddin Prawira Negara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda. Sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah, yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia. Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khrushchev Uni Soviet, John Fitzgerald Kennedy, Amerika Serikat, Fidel Castro, Kuba, Mao Zedong, Tiongkok. Granat Makassar, pada tanggal 7 Januari tahun 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu, ia akan menghadiri acara di Gedung Olahraga Matoangin. Ketika itulah, saat melewati Jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain. Soekarno selamat. Pelakunya Serma Markus Latuperisa dan Ida Bagus Suryatenaya divonis hukuman mati. Penembakan Idul Adha, pada tanggal 14 Mei tahun 1962, Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah salat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya, moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno. Dalam sepersekian detik ketika tersadar, arah pun melenceng, dan peluru meleset dari tubuh Soekarno, menyerempet Ketua DPR GR Kiai Haji Zainul Arifin. Haji Bahrum divonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan gerasi. Penembakan mortir Kahar Muzakar, pada 1960-an, Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi. Saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kahar Muzakar. Arahnya, kendaraan Bung Karno, tetapi ternyata meleset jauh. Soekarno sekali lagi, selamat. Granat Cimanggis. Pada Desember tahun 1964, Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Rombongannya membentuk konvoi kendaraan. Dalam laju kendaraan yang perlahan, mata Soekarno sempat bersirobok dengan seorang lelaki tak dikenal di pinggir jalan. Perasaan Soekarno kurang nyaman. Benar saja, lelaki itu melemparkan sebuah granat ke arah mobil Presiden. Beruntung, jarak pelemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju. Soekarno pun selamat. Dekade 1950-an dan 1960-an, Amerika melalui perpanjang tanganannya Central Intelligence Agency melancarkan misi rahasia yang bertujuan membunuh karakter dan kewibawaan Presiden Soekarno melalui agitasi dan propaganda media populer via produksi film porno yang diperankan oleh pemeran yang mirip Soekarno. Tujuan dari kampanye hitam ini adalah mengubah persepsi masyarakat internasional terhadap Soekarno yang anti-kapitalisme dan mengagumi kaum Hawa tetapi tunduk tak berdaya di bawah kendali agen rahasia Rusia. Kesuksesan itu menginspirasi para pejabat CIA membuat langkah lebih jauh lagi. Mereka berniat memproduksi film porno Soekarno dengan seorang wanita pirang yang dibuat seolah-olah pramugari Rusia itu, tulis belum mengutip pengakuan mantan agen CIA, Joseph Burkholder Smith, yang menulis buku Portrait of a Cold Warrior. Kepala Kepolisian Los Angeles sampai turun tangan mencari pria berkulit gelap yang sedikit botak dan wanita pirang yang cantik. Tak ada yang mirip Soekarno, CIA membuat topeng khusus yang mirip Soekarno kemudian dikirim ke Los Angeles. Bintang porno disuruh memakai topeng Soekarno selama beradegan mesum. CIA merekam dan mengambil foto-foto adegan biru tersebut. Menurut Kenneth J. Conboy dan James Morrison dalam Fit to the Fire, CIA Covert Operations in Indonesia, tahun 1957 sampai tahun 1958, film porno itu dikerjakan di studio Hollywood yang dioperasikan Bing Crosby dan saudaranya. Film ini dimaksudkan sebagai bahan bakar tuduhan bahwa Soekarno, diperankan pria Cicano, mempermalukan diri dengan meniduri agen Soviet, diperankan perempuan pirang Kaukasia, yang menyamar sebagai pramugari maskapai penerbangan. Proyek ini menghasilkan setidaknya beberapa foto,
meski tampaknya tak pernah digunakan, tulis William Blum dalam Killing Hope, US Military and CIA Interventions Since World War II. Namun foto-foto itu akhirnya tak jadi disebarluaskan. Banyak versi kenapa CIA batal menyebarkan adegan mesum itu. Sebagian peneliti menilai kampanye hitam seperti itu tak mempan untuk menjatuhkan Soekarno. Apalagi ada mitos yang percaya jika seorang laki-laki, gagah, dan berkuasa, maka dirasa sah-sah saja berhubungan dengan banyak wanita, terutama mengingat bahwa raja-raja di Nusantara pun dulu memiliki banyak istri dan selir. Nasib akhir dari film yang berjudul Happy Days pada akhirnya tak pernah dilaporkan. Dengan pandangan nasakom nasionalisme, agama, komunisme, sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian, dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapannya, yaitu Tepno IX 1966 tentang pengukuhan supersemar menjadi TEP MPRS dan Tepno 15 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang supersemar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan. Soekarno kemudian membawakan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S pada sidang umum keempat MPRS. Pidato tersebut berjudul Nawaksara dan dibacakan pada tanggal 22 Juni tahun 1966. MPRS kemudian meminta Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Pidato, pelengkap Nawaskara, pun disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 10 Januari tahun 1967 namun kemudian ditolak oleh MPRS pada tanggal 16 Februari tahun yang sama. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari tahun 1967 Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Dengan ditandatanganinya surat tersebut maka Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Setelah melakukan sidang istimewa maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelar pemimpin besar revolusi dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI hingga diselenggarakan pemilihan umum berikutnya. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus tahun 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Prof. Dr. K. Velinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yasso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Marjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Tidak lama kemudian dikeluarkanlah komunike medis yang ditandatangani oleh Ketua Prof. Dr. Mahar Marjono beserta Wakil Ketua Mayor Jenderal TNI Dr. Rubiono Kertopati. Komunike medis tersebut menyatakan hal sebagai berikut. Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 1970 jam 20.30 keadaan kesehatan Soekarno semakin memburuk dan kesadaran berangsur-angsur menurun. Tanggal 21 Juni tahun 1970 jam 3.50 pagi, Soekarno dalam keadaan tidak sadar dan kemudian pada jam 7 IR. Soekarno meninggal dunia. Tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Soekarno hingga saat meninggalnya. Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres RI nomor 44 tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal M.
Panggabean sebagai inspektur upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Sekian. Ketiga, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil, tanggal 7 September tahun 1940 sampai 30 Desember tahun 2009, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat tanggal 23 Juli tahun 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Tanfizyah, Badan Eksekutif, Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada akhir perang tahun 1949, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama pada tahun 1952. Pada April tahun 1953, ayah Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke sekolah menengah pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada Kiai Haji Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun, seharusnya 4 tahun. Pada tahun 1959, Wahid pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan majalah Budaya Jaya. Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November tahun 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial. Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964, ia suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa, ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan universitas. Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa gerakan tanggal 30 September G30S terjadi. Mayor Jenderal Soeharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan menulis laporan.
Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar. Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill Kanada. Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual Muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah Prisma dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES, Gus Dur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada saat itu, pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah. Gus Dur merasa prihatin dengan kondisi itu karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan ini. Gus Dur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Gus Dur memilih batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren. Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah dan surat kabar. Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Gus Dur tinggal bersama keluarganya. Meskipun memiliki karir yang sukses pada saat itu, Gus Dur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974 Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di pesantren tambak beras dan segera mengembangkan reputasi baik. 1 tahun kemudian Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi guru kitab Al-Hikam. Pada tahun 1977, Gus Dur bergabung ke Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam dan universitas ingin agar Gus Dur mengajar subjek tambahan seperti syariat Islam dan misiologi. Namun kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas. Minggu sebelum Munas, pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika musyawarah nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi. Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasihati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai presiden untuk sidang umum MPR 1998. Megawati mengacukannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli tahun 1996 markas PD-nya diambil alih oleh pendukung ketua PDI yang didukung pemerintah. Surjadi, melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November tahun 1996,
Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai Ketua NU dan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur. Pada saat yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka dan pada Desember tahun 1996 bertemu dengan Amin Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Juli tahun 1997 merupakan awal dari krisis finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amin, tetapi ia terkena stroke pada Januari tahun 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei tahun 1998 setelah penembakan 6 mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei tahun 1998, Gus Dur, bersama dengan 8 pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep komite reformasi yang ia usulkan. 9 pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan komite reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya. Hal tersebut tidak disukai Amin, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto. Pembentukan PKB dan pernyataan Ciganjur. Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat 3 partai politik, Golkar, PPP dan PDI. Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional, PAN, bentukan Amin dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, bentukan Megawati. Pada Juni tahun 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut. Namun pada Juli tahun 1998 Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasihat dengan Matori Abdul Jalil sebagai Ketua Partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang. Pada November tahun 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur, bersama dengan Megawati, Amin, dan Sultan Hamengkubuwono ke-10 kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada tanggal 7 Februari tahun 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Pada Juni tahun 1999, Partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Namun, PDIP tidak memiliki kursi mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDIP mulai berubah. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1999, Amin dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur.
Pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Has dari PPP. Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik, PDIP, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Pada November tahun 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok. Setelah 1 bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan, Menko Taskin, Hamzah Has mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Has diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi Mekah tersebut. Pada tanggal 30 Desember Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Masih mendukungnya meskipun terjadi berbagai skandal dan pencopotan menteri. Pada sidang umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas. Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada tanggal 23 Agustus Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukkan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil dan meliputi lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet baru Gus Dur. Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada saat itu semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI dan juga kemungkinan didanai oleh Fuad Bawazir, Menteri Keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia. Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar karena hal ini. Pada tanggal 24 Desember tahun 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan 8 kota lainnya di seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah Amin. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amin juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004.
Pada akhir November tahun 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur. 2001 dan akhir kekuasa. Mengumumkan pemberlakuan maklumat yang berisi 1. Pembubaran MPR-DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun maklumat tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada tanggal 23 Juli MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, tetapi akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan. Perpecahan pada tubuh PKB. Sebelum sidang khusus MPR, anggota PKB setuju untuk tidak hadir sebagai lambang solidaritas. Namun, Matori Abdul Jalil, Ketua PKB, bersikeras hadir karena ia adalah Wakil Ketua MPR. Dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro, Gus Dur menjatuhkan posisi Matori sebagai Ketua PKB pada tanggal 15 Agustus tahun 2001 dan melarangnya ikut serta dalam aktivitas partai sebelum akhirnya mencabut keanggotaan Matori pada bulan November. Pada tanggal 14 Januari tahun 2002, Matori mengadakan Munas khusus yang dihadiri oleh pendukungnya di PKB. Munas tersebut memilihnya kembali sebagai Ketua PKB. Gus Dur membalasnya dengan mengadakan Munasnya sendiri pada tanggal 17 Januari sehari setelah Munas Matori selesai. Musyawarah Nasional memilih kembali Gus Dur sebagai Ketua Dewan Penasihat dan Alwi Shihab sebagai Ketua PKB. PKB Gus Dur lebih dikenal sebagai PKB Kuningan sementara PKB Matori dikenal sebagai PKB Batu Tulis. Pemilihan Umum 2004. Pada April tahun 2004, PKB berpartisipasi dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, memperoleh 10,6% suara. Untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004, di mana rakyat akan memilih secara langsung, PKB memilih Wahid sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis sehingga Komisi Pemilihan Umum menolak memasukkannya sebagai calon. Gus Dur lalu mendukung Solahuddin yang merupakan pasangan dari Wiranto. Pada tanggal 5 Juli tahun 2004, Wiranto dan Solahuddin kalah dalam pemilu. Untuk pemilihan kedua antara pasangan Yudhoyono kalah dengan Megawati Muzadi, Gus Dur menyatakan golput. Oposisi terhadap pemerintahan SBY. Pada Agustus tahun 2005, Gus Dur menjadi salah satu pemimpin koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Bersama dengan Traisutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati, koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terutama mengenai pencabutan subsidi BBM yang akan menyebabkan naiknya harga BBM. Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Ia menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan stroke. Diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut, yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat ia harus menjalani hemodialisis, cuci darah rutin. Menurut Salahuddin Wahid adiknya, Gus Dur wafat akibat sumbatan pada arteri. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur, dan mempertanyakan hubungan perjuangan Wahid menentang RUU dengan kebebasan pers. Doktor Kehormatan. Gus Dur juga banyak memperoleh gelar Doktor Kehormatan, Doktor Honoris Causa, dari berbagai lembaga pendidikan. Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand, 2000. Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, 2000. Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne,
Paris, Prancis 2000. Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand 2000. Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, Belanda 2000. Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India 2000. Doktor Kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang 2002. Doktor Kehormatan Bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel 2003. Doktor Kehormatan Bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan 2003. Doktor Kehormatan dari Universitas Sunmun, Seoul, Korea Selatan 2003. Sekian, terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share apabila channel ini bermanfaat untuk Anda.